Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah, para asatid dan juga para santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih indah daripada puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berhak untuk dipuji dengan pujian-pujian yang luas, dengan pujian-pujian yang sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, maha pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan semua apa yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menjalankan matahari, Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan bulan, Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan angin, yang menjalankan air. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan dan menulis semua kejadian alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih yang terus-menerus memberikan kasih sayang kepada kita. Walaupun kita mungkin belum bisa beribadah secara maksimal, belum bisa beribadah dengan cara yang seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tapi setiap hari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Semoga kita semuanya diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan ini. Dan ikhwah sekalian rahimakumullah, sebanyak apapun kita bersyukur itu pun belum bisa kita bersyukur secara sempurna, karena kita bersyukur itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalahnya adalah ketika kita bersyukur itu pun juga bimbingan dari Allah yang wajib untuk kita syukuri lagi. Maka ikhwah sekalian rahimakumullah, senantiasa kita memuji, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk mendapatkan seperti ini. Selanjutnya ikhwah sekalian, santri sekalian yang hadir dalam majelis kali ini, ya sebenarnya ini adalah majelisnya Ustadz Hanif, mata pelajaran sirah. Namun beliau berhalangan dan beliau saat ini sedang sakit, ya. Mari kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau, menjaga beliau, juga beliau senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga, dan kesehatan, sehingga nanti bisa memberikan lagi ilmunya, membagikan lagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan santri-santri semuanya, juga para ustadz, kita doakan semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi kesehatan, dilindungi dari mara bahaya, dan senantiasa diberi taufik untuk terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik yang selama ini dilakukan. Demikian juga dalam terus menyelenggarakan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan juga santri yang belajar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materinya tidak sama dengan apa yang saya sampaikan, tidak sama dengan materi Ustadz Hanif. Ini sekedar dadaan, ya, kita ingin ya sharing, sekedar ngobrol, sekedar mungkin ya sedikit memberikan motivasi, juga membagi pengalaman yang mungkin bisa memberikan faedah kepada saya pribadi, kepada ikhwah semuanya, ya.
santri-santri sekalian, ya. Sebagian ulama mengatakan ada pepatah ini dalam bahasa Arab. Bahkan ini ada sebuah sebuah muhadharah, yaitu sebuah ceramah yang lama yang direkam, yang kemudian termasuk ceramah itu adalah ceramah yang sangat bagus sekali, disampaikan salah seorang ulama di Saudi Arabia. Itu jadi judul dalam kaset tersebut, yaitu An-Na'imu la tudraku bin Na'im. Apa? An-Na'imu la tudraku bin Na'im. Kenikmatan, kesenangan itu tidak bisa diraih dengan bersenang-senang. Ya enggak? Dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan. Ada aturannya, ada sunnahnya, ada kebiasaannya, atau kalau orang mengatakan katanya hukum alam, tapi sebenarnya adalah sunnatullah, yaitu sunnahnya Allah. Apa sunnahnya Allah? Sunnahnya Allah itu adalah kebiasaan bagaimana alam ini berjalan. Sunnatullah kalau siang itu terang karena ada matahari. Sunnatullah kalau malam itu gelap. Sunnatullah bulan itu berjalan dalam periode 1 bulan, ya 1 bulan atau 29 hari, 30 hari, ya siklusnya. Itu semua sunnatullah. Sunnatullah itu kalau benda itu jatuh ke bawah, itu semua sunnatullah. Sunnatullah itu kalau laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Sunnatullah perempuan itu adalah menarik. Sunnatullah ya wajah laki-laki, atau sunnatullah laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki rambutnya pendek, perempuan rambutnya biasanya panjang. Ya, itu sunnatullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, bagaimana berjalan, bagaimana kebiasaannya, itu namanya sunnatullah. Ya. Dan di antara sunnatullah itu adalah tadi kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan tidak bisa dicapai dengan senang-senang juga, dengan santai-santai juga. Tapi apa? Perlu kepada usaha. Makanya kita itu kalau dalam sekolah ya, kita ingin raport kita bagus, itu kan kita senang. Ya perlu kita apa? Kita belajar sungguh-sungguh. Kalau kita ingin punya uang, atau mungkin bapak kita itu tentunya butuh uang untuk menafkahi kita sebagai keluarganya. Umi kita dan juga saudara-saudara kita. Bapak kita ini harus apa? Harus bekerja. Bekerja ini berat, Mas. Tapi tanpa bekerja, ya nanti tidak bisa makan, tidak bisa punya pakaian. Gimana nanti bayar listrik? Gimana nanti bayar air kalau airnya berlangganan? Gimana nanti isi bensin motor atau mobil? Harus bekerja, dan bekerja itu berat. Ya, itulah sunnatullah. Untuk mendapatkan uang harus bekerja. Mungkin ada yang harus berdagang, mungkin harus sampai ada yang harus jual keliling. Berat itu. Tapi ya harus berusaha untuk mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan. Orang ingin mungkin mendapatkan pekerjaan yang bagus, ya dia harus berusaha, punya keterampilan, dia harus berusaha agar mungkin sekolahnya bagus dan yang lain. Nah, itu menjadi sunnatullah. Apapun yang kita inginkan, yang itu adalah kesenangan, tidak bisa kita raih kecuali dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita nggak sabar, ya
Mohon maaf sebentar. Ini harus kita cermati bahwasanya kita kalau ingin bahagia, kita harus berusaha sekarang. Kalau kita, jadi tinggal kita itu milih senang-senang sekarang, tapi nanti susah. Atau susah sekarang, tapi nanti senang selamanya. Senang-senang sekarang, kalau saat ini, yang waktunya kita seharusnya berusaha, membangun, membina, istilahnya adalah memupuk masa depan kita. Harusnya, malah kita bersenang-senang, ya nanti kita sengsara selama-lamanya. Tapi kalau kita ingin nanti adalah bahagia, mudah hidupnya, mudah urusannya, kemudian juga menjadi orang yang mulia, mempunyai hafalan Al-Quran, mempunyai hafalan hadis, mempunyai ilmu, ya, mempunyai pengalaman, harus dimulai dari sekarang dan harus berusaha. Saat ini bukan waktunya bersenang-senang. Boleh kita itu bermain, boleh. Boleh kita ini ya mungkin meluangkan waktu untuk melakukan hobi kita. Tapi ingat, itu sementara atau itu tidak terus-menerus setiap hari. Dan itu hanya sekedar hiburan kita. Kita punya tugas yang penting, tugas yang diprioritaskan, yang tidak boleh kita tinggalkan setiap hari, yaitu bagaimana kita membangun masa depan kita. Agar nanti, ya, anak-anak sekalian, ketika antum sudah berkeluarga, antum sudah dewasa, itu antum sudah, anggap saja sudah selesai belajar. Antum punya hafalan Al-Quran, antum punya hafalan hadis, antum punya ilmu agama, di mana-mana antum akan mulia. Dan ketika antum berdakwah, menyampaikan ilmu kepada umat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan urusan antum. Dan insya Allah masalah dunia itu dijamin dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau tujuan kita adalah akhirat, dunia, harta, duit, uang itu akan digiring oleh Allah datang ke kita sendiri. Ya. Tapi kalau kita terus-menerus setiap hari yang kita pikirkan adalah dunia, nanti terus sampai meninggal pun kita akan mengejar dunia dan apa yang kita inginkan nggak dapat. Ataupun kalau diberi, nggak akan bisa memberikan kebahagiaan. Namun masalahnya nanti di akhirat ada hisab yang berat. Belum memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkan dari sekarang. Apa yang antum lakukan 5 tahun ini ke depan, dari sekarang anggap saja 5 tahun, 6 tahun, itu akan antum lihat hasilnya nanti. Dan itu menentukan antum nanti insya Allah. Bagaimana antum sekarang? Nanti itulah yang akan antum dapatkan. Saat ini adalah saat-saat yang paling bagus untuk membangun masa depan. Saat-saat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan beberapa kelebihan yang nanti kalau sudah berlewat, antum nggak bisa lagi. Kelebihan antum sekarang adalah antum masih muda. Hafalan antum masih kuat. Dan sebagaimana Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya, jadi beliau memperhatikan anak-anak yang muda, yang belajar itu, beliau perhatikan dan beliau mengatakan bahwasanya belajar menghafal hadis di masa muda itu seperti kan naqsy 'alal hajar, seperti mengukir di atas batu. Jadi tulisannya terukir di atas batu,
terukir dalam pikiran, susah hilang. Sampai dewasa pun nggak hilang. Atau susah hilangnya. Itu nanti, ini hanya waktu antum aja. Mungkin mulai umur antum sekarang, dari 13, 14, 15, sampai nanti umur sekitar 25, itu masa-masa yang paling kuat hafalannya. Setelah itu, nanti sudah mulai menurun lagi, dan tidak bisa lagi punya kekuatan hafalan seperti masa-masa antum. Cuman, ya, kalau ada pepatah yang mengatakan at-ta'allumu fis sighari kan naqshi 'alal hajari wa ta'allumu fil kibari kal kitabati 'alal ramli. Kalau belajar pada masa kecil itu adalah seperti mengukir di atas batu, dan belajar di masa tua itu seperti menulis di atas pasir. Saya tanya, ngukir di atas batu dengan nulis di atas pasir itu mudahan mana? Mudahan nulis di atas pasir. Enteng, kita di atas pasir, kita tulis pakai jari kita, bisa. Tapi apakah bertahan lama? Terkena angin sudah hilang tulisan itu. Terkena air, hilang tulisan itu. Diinjak orang, sudah hilang tulisan itu. Nah, mengukir di atas batu, itu susah. Perlu dipukul, perlu palu, kemudian perlu alat yang besinya yang dipakai untuk mengukir tersebut, kemudian batu itu keras. Jadi sulit memang, berat. Tapi apakah mudah? Ketika terkena air hilang nggak? Ketika diinjak orang, hilang nggak? Enggak. Ketika terkena angin, tertiup angin, nggak hilang. Uang itu dihapuskan aja susah. Nah, maksudnya apa? Kalau antum gunakan masa-masa sekarang sebagus-bagusnya, mungkin berat. Mungkin agak susah menghafal antum. Kalau kita ya mungkin sudah seperti saya yang sudah mulai menginjak masa-masa tua. Itu ngafalin itu cepat. Tapi besok sudah lupa. Kalau antum ngafalin mungkin susah. Lama. Tapi antum harus sabar. Kenapa? Karena itu seperti mengukir di atas batu. Ya, kayak mengukir sedikit juga kok nggak hafal-hafal, tapi terus antum semangat sampai selesai. Tugas antum menghafal itu sampai selesai, berat, tapi antum terus kuat. Besok nggak hilang. Di murojaah lagi akan lebih dalam lagi tulisannya. Di murojaah lagi akan lebih dalam sampai antum betul-betul mungkin dalam menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, menghafal ilmu. Tapi di masa-masa saat ini, masa-masa muda antum. Maka kalau antum menghafal itu berat, ya menghafal itu kok susah, kok nggak hafal-hafal, kok susah sekali mengulang-ulang nggak bisa. Itu antum sedang mengukir di atas batu, berat. Tapi nanti kalau sudah hafal, hafalan itu antum jaga, itu akan kuat, akan nempel dan nggak bisa, nggak gampang hilang. Karena masa-masa antum adalah masa-masa paling bagus, hafalan, memori, otak antum itu bisa terjaga. Nah, apa yang antum perjuangkan saat ini, ya itu nanti capeknya akan hilang, sudah hilang. Nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Tapi apa yang antum hafalkan ada dalam hati antum. Antum punya hafalan Al-Quran penuh 30 juz. Antum punya hafalan Arba'in Nawawiyah. Antum punya hafalan mungkin Al-Baiquniyah. Hafalan Tuhfatul Atfal, hafalan Al-Jazariyah. Dan antum punya ilmu-ilmu agama. Itu antum perjuangkan dalam tempo mungkin 5-10 tahun, betul-betul bersungguh-sungguh. Tapi nanti antum bisa menjadi, insya Allah menjadi orang yang mulia. Dan ilmu itu nggak perlu antum bawa kantong, bawa kotak, dibawa kemana-mana, nggak, dimasukkan di dalam hati, sudah. Mau baca Al-Quran, sudah, Al-Quran ada semuanya dalam hati. Mau mencari hadis, sudah ada dalam hafalan. Memahami, sudah paham banyak hal dalam agama Islam.
Mau menjadi imam, mau menjadi khatib, mau ceramah, mau apa, udah ada semua. Apalagi nanti kita bisa mengajarkan agama Islam kepada umat, di situ kemuliaan yang luar biasa. Kedua orang tua kita akan berbahagia, keluarga kita akan bangga, dan belum lagi nanti adalah kedudukan yang tinggi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan tinggi ini bukan sekedar di dunia saja, juga di akhirat. Antum mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Dan ilmu yang antum sebarkan kepada umat menjadi amal jariah yang terus-menerus mengalir pahalanya kepada antum sampai meskipun antum sudah meninggal dunia. Dan setiap hari orang yang berilmu itu dimintakan ampun oleh para malaikat, dimintakan ampun oleh semua yang ada di bumi, sampai semut-semut yang ada di dalam lubang, sampai ikan yang ada dalam tanah, mereka itu istighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang mencari ilmu. Maka saat ini, dan antum nanti akan bandingkan, bagaimana saya sudah melewati masa-masa seperti ini. Kita bandingkan dulu, betul, saya sendiri mondok, ya, saya 4 tahun mondok, kemudian menghafal Al-Quran sekian tahun. Saya bukan termasuk orang yang kuat hafalannya. Saya menghafal Al-Quran itu lama. Tapi saya punya cita-cita harus selesai. Hafalan Al-Quran harus selesai. Ya. Maka waktu itu memang saya pernah iri dengan teman-teman. Teman-teman, Masya Allah bisa main sebebas-bebasnya, bisa kemana-mana, sedang saya nggak bisa. Teman-teman nggak perlu belajar, bisa sebebas sama orang tuanya, diperbolehkan kemana-mana. Aku ini kok terkekang sekali. Teman-teman bisa melakukan apa yang mereka inginkan, saya nggak bisa. Mereka bergaul, berteman dengan siapa saja, saya nggak bisa. Dan mereka meledek saya. Mereka meledek saya. Ya, saya merasakan masa-masa itu masa-masa yang berat, masa-masa yang mungkin menyakitkan. Teman-teman saya ketika tahu saya mondok, ya kayak mencibir saya. Ketika dalam majelis mereka mentertawakan saya, itu di kampung dan teman-teman saya sendiri dulu. Ya, kadang ya bagaimana menyindir saya dalam majelis, dalam pertemuan, dalam pakaian saya. Saya pakai peci dicibir, pakai sarung dicibir waktu itu. Belum pakai jubah, nggak ada jubah waktu itu. Dan itu terus sampai saya ke Madinah itu masih orang-orang mencibir. Bahkan sempat saya itu tidak boleh mengisi pengajian berapa saat. Tapi waktu itu awal-awal. Sekarang semua yang dulu mencibir saya, ketika saya temui, berbicara dengan saya, berbicara dengan karena saya di Jawa, berbicara dengan bahasa Kromo Inggil. Kromo Inggil itu bahasa yang paling tinggi yang dipakai untuk menghormati seseorang. Dulu meledek saya, dulu merendahkan saya. Sampai kemarin terakhir ketika saat ibu saya meninggal dunia rahimahullah, ada orang-orang datang. Di antaranya teman saya yang dulu paling melecehkan saya, itu saya sendirian. Orang-orang tamu sudah pulang malam-malam, saya duduk sama dia. Saya ngobrol sama dia. Subhanallah, dia itu sangat takut ngomong sama saya, itu gemeteran. Bahkan pakai bahasa Jawa yang halus, bahasa Kromo Inggil. Saya sampai nggak enak, itu teman main saya dulu. Dan selama ini kan setelah saya belajar agama, ya dia bebas, hidupnya bebas. Tapi sekarang dia hanya seperti itu saja, mohon maaf ya. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sekarang keadaan berbalik? Ya. Jadi alhamdulillah orang-orang yang dulu melecehkan saya karena saya nggak sebebas mereka, sekarang tanpa saya melecehkan mereka, mereka sangat menghormati saya. Dan alhamdulillah kalau ada dalam saat-saat tertentu, ya mungkin ada dana, mungkin ada bantuan dari sebagian teman, saya salurkan ke mereka yang dulu teman-teman saya, kemudian juga orang-orang di sekitar saya. Ya, alhamdulillah sekarang
kalau saya datang selalu diminta untuk ngisi pengajian. Yang dulu menolak saya. Ya. Jadi alhamdulillah ini bukan, dan ini saya mungkin sampaikan secara pribadi, sharing saja kepada antum. Banyak ustadz-ustadz yang jauh lebih tinggi daripada saya, mereka mendapatkan kemuliaan yang dulunya mereka lewati dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Saya ingat ada salah seorang ustadz, ya subhanallah, diuji awalnya seumuran saya ketika berangkat. Jadi seangkatan saya memang berangkatnya ke Madinah itu bareng. Beliau masya Allah belajar ke Madinah. Ketika muqabalah, yaitu wawancara ke Madinah, diterima. Wawancaranya di Indonesia kalau dulu. Itu berangkat ke Madinah. Saya ingat waktu sampai saya ternyuh sekali. Tidak punya uang. Di bandara Soekarno-Hatta sudah mau masuk pesawat, 1 rupiah pun nggak punya. Sampai koper aja nggak punya, akhirnya karena yatim piatu dia. Koper aja nggak punya, sampai bajunya untuk dimasukkan ke pesawat itu dibungkus dengan apa? Koran. Dibungkus dengan koran. Saya ingat sampai ke bandara Riyadh itu, saya lupa Riyadh apa Jeddah. Nanti sampai ke Saudi itu sudah robek-robek, amburadul pakaian dia karena pakai koran. Yang kalau sekarang sebenarnya nggak boleh, kalau dulu waktu itu masih boleh. Ya, sekarang harus direp pakai plastik. Dulu boleh. Sampai ada juga teman saya yang sudah di bandara saat itu, uang sakunya hanya 2.000 rupiah. 2.000 rupiah untuk membeli 2.000 rupiah itu waktu itu mungkin, ya kalau sekarang mungkin hanya bisa dipakai untuk membeli Indomie. Karena waktu itu sudah malah pas krisis moneter. Jadi barang-barang mahal waktu itu memang. Ya. Itu yang waktu itu dolar masih 20.000. Kemudian turun menjadi 16-an ribu waktu itu. Jadi ada orang-orang yang susah. Tapi sekarang mereka hidupnya mulia. Kenapa? Mereka lawan kesusahan mereka dengan belajar. Dan dimanapun orang yang berilmu, diterima. Sampai teman saya yang tadi hanya punya uang 2.000 itu, kemudian jadi salah seorang dai di Riyadh, dan masya Allah kehidupannya bagus. Dan ngajar di mana-mana. Sekarang sebenarnya saya sudah putus kontak, sudah pulang ke Indonesia. Jadi itu orang-orang yang mulia. Saya dapat cerita dari teman-teman yang sekarang ustadz besar. Dulu sebagian bareng sama saya belajar di Madinah. Mereka cerita bagaimana susahnya dalam belajar, bagaimana beratnya dalam thalabul ilmi. Tapi sekarang bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mulia, mereka semuanya. Ya, di sana kalau dulu angkatan saya ada Ustadz Syafiq Basalamah, ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Pak Abdullah Taslim, ada Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Anas Burhanuddin, dan ustadz-ustadz yang besar. Dan kelas saya dulu Ustadz Arifin Badri, Ustadz Muhammad Nur Ihsan, dan ustadz-ustadz yang lain yang mereka ustadz-ustadz senior sekarang. Di mana-mana mereka mulia. Ya, coba Ustadz Syafiq Basalamah, dulu seangkatan saya. Dulu Ustadz Syafiq, saya tahu bagaimana keadaan ketika belajar. Ya, yang sangat sederhana dan perlu sangat perjuangan. Tapi sekarang Masya Allah, beliau di mana-mana selalu dijadikan idola. Dan ilmunya sangat bermanfaat. Berapa banyak sampai sebagian artis yang dulunya berkubang kemaksiatan, mendengar kajian beliau, kemudian taubat dan tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini mereka lakukan. Banyak kan artis yang sekarang istilahnya hijrah, belajar sunnah, tinggalkan itu band-band mereka, tinggalkan kemaksiatan mereka. Karena apa? Belajar kepada ustadz-ustadz kita ini. Saya dulu makan bareng sama Ustadz Syafiq dan tahu bagaimana gigihnya beliau dalam thalabul ilmi. Bagaimana Ustadz Firanda, bagaimana ustadz-ustadz yang sekarang ini, ustadz-ustadz yang Masya Allah luar biasa.
Karena memang bareng kita dulu dalam thalabul ilmi. Dan apa yang mereka dapatkan saat ini, sekarang mereka menikmati. Ya, itu dilewati dengan perjuangan. Dilewati dengan dengan cucuran keringat. Dilewati dengan mengurangi bermain-main. Dilewati dengan mengurangi tidurnya. Saat yang lain tidur, mereka membaca. Sampai saya ingat waktu Ustaz Arifin Badri cerita ada sebuah kitab baru, itu beliau membaca kitab itu dari pagi sampai malam. Kitab itu 2 jilid, sampai selesai dibaca. Sampai malam. Kemudian malam itu baca sampai pagi nggak ngantuk. Sampai pagi baca lagi sampai zuhur. 24 jam. Lebih malah. Nggak ngantuk saking senangnya kepada ilmu. Dan kita lihat bagaimana beliau sekarang. Ya. Di mana-mana orang sangat butuh kepada ilmu beliau. Tentunya antum ingin seperti mereka. Nah, kalau saat ini antum masih senang main game, mereka ustaz kita dulu nggak main game. Kalau antum sekarang masih senang main-main sampai pokoknya nggak ada perhatian pada ilmu, inginnya senang-senang dengan teman. Ustaz kita nggak ada dulu seperti itu. Ketika waktu belajar, ya antum boleh main, antum boleh, tapi sewajarnya. Tidak terus-menerus, tidak menghilangkan waktu. Antum harus kurangi. Kalau memang masih senang main-main seperti itu, kurangi. Gunakan untuk menghafal Al-Quran. Cepat biar selesai hafal Al-Quran untuk belajar yang lain. Ya. Kurangi main-main, kemudian juga kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. HP ini sekedar alat. Tapi kalau antum gunakan untuk nonton terus, waktu antum habis. Dan apa yang antum dapatkan? Sedang waktu antum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya waktunya, masa mudanya habis untuk main game. Gimana nanti depan Allah Subhanahu wa taala? Apakah siap nanti dengan konsekuensi itu? Belum lagi nanti antum nggak akan, kesenangan itu akan hilang sudah. Tinggal nanti ketika sudah dewasa, saatnya antum hidup sendiri, bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri, mempunyai keluarga, mempunyai anak, antum gimana untuk mempersiapkan atau untuk memenuhi kebutuhan, atau antum untuk bagaimana antum akan hidup. Sedang nggak ada yang diandalkan, waktunya habis. Ya, saat ini bisa, antum tidak harus mungkin fokus terus dalam ilmu agama. Antum bisa belajar hal-hal yang untuk keterampilan, tapi mutlak untuk hafalan Al-Quran, hafalan hadis dan ilmu agama dasar itu harus dipelajari dulu. Sedang nanti hobi antum atau passion antum, kecenderungan antum kemana nggak masalah, cita-cita antum kemana nggak masalah, tidak harus menjadi ustadz. Tapi ini kita sudah di pesantren ini harus punya, harus punya. Dan kalau punya hafalan Quran, punya hafalan hadis, punya ilmu agama Islam, itu akan mulia di mana-mana. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Kalau Allah sudah memuliakan, maka tidak akan ada yang bisa merendahkan. Antum mungkin dari keluarga biasa umpamanya. Yang keluarga yang bukan keluarga yang kaya. Tapi antum ingin mengangkat keluarga antum. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Maka saat ini adalah saat untuk apa? Saat untuk belajar. Mencari ilmu, mencari bekal. Nanti insya Allah saat antum sudah mandiri, sudah punya semuanya. Tapi kalau sekarang waktu dihabis-habiskan, saat antum harus mandiri, lepas dari orang tua, nggak punya apa-apa. Ya, memang antum senang kalau memang saat ini senang main game, main HP sepuas-puasnya, senang. Tapi nanti waktunya, sekarang tuh bermain dengan teman-teman antum. 5 orang, 10 orang, senang, memang senang. Tapi nanti saat mandiri, mereka sendiri, antum sendiri, semua sendiri, semua yang berpikir dirinya sendiri. Sekarang mungkin antum dibantu teman, kemudian diajak senang-senang dengan teman, tapi nanti enggak. Mereka susah. Kalau seandainya mereka susah, sudah mereka mikir mereka sendiri. Sekarang yang mikir antum enggak ada. Ya.
itu hal-hal seperti itu sudah kita lewati dan kita rasakan seperti bagaimana juga kita lihat orang-orang di sekitar kita. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma waktu itu masih muda. Jadi ketika Nabi SAW meninggal dunia, umur beliau sekitar 14 tahun. Itu beliau melihat para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi itu masih banyak yang hidup. Sedang ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya yang menjaga, yang menjaga adalah atau yang membawa ilmu Nabi SAW adalah para sahabatnya. Ya. Yang menjaga adalah para sahabatnya. Artinya ilmu-ilmu Nabi diwarisi oleh para sahabatnya. Ibnu Abbas punya teman. Ibnu Abbas punya teman. Ya. Afwan. Saya lanjutkan. Jadi waktu itu ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu punya teman. Ibnu Abbas nawarin teman-temannya ini. Beliau mengatakan, saat ini para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Dan mereka membawa ilmu dari Rasulullah SAW. Maka ayo, kamu saya ajak untuk mendatangi mereka, ya, mendatangi mereka, untuk kita ambil ilmu mereka. Nah, temannya ini nggak disebutkan namanya sih, Ibnu Abbas menceritakan saja. Ada temannya seperti itu, ya, seumuran beliau. Ketika dewasa, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu menjadi orang yang sangat terhormat karena ilmunya. Sampai pada masa Umar bin Khattab, beliau sebagai Amirul Mukminin, pimpinan tertinggi kaum muslimin, itu kadang di majelisnya di situ Ibnu Abbas diajak. Berarti umurnya ya mungkin kalau itu jarak 2 tahun, 3 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW, ya mungkin sekitar umur 17 tahun. Duduk bersama pimpinan tertinggi kaum muslimin. Dan di situ ada pembesar-pembesar sahabat Nabi. Dan ternyata ilmunya Ibnu Abbas itu lebih tinggi daripada ilmu-ilmu sebagian sahabat Nabi yang senior. Sampai ketika beliau di Mekah, beliau punya majelis fatwa, beliau punya majelis dan punya majelis tafsir yang orang-orang banyak belajar ke beliau dari berbagai penjuru. Orang yang tadi diajak ngambil ilmu dari para sahabat-sahabat yang senior, nggak mau kan? Akhirnya Ibnu Abbas sendiri akhirnya mengatakan hadzal fata kana aqalu minni, kana aqala minni. Orang ini ya ketika jalan lihat Ibnu Abbas mengatakan kepada orang-orang ini lebih berakal daripada aku. Artinya orang tadi tetap biasa aja dari dulu nggak berubah. Dalam tempo sekian tahun. Ya sama aja seperti dulu. Tapi Ibnu Abbas berubah drastis menjadi orang yang sangat mulia. Mulia dalam ilmu, mulia dalam ibadah, mulia dalam agama, mulia dalam kedudukan. Ya, orang-orang banyak belajar kepada beliau dari berbagai belahan dunia. Ya, dan beliau juga memberikan fatwa. Atha bin Abi Rabah. Itu dari bukan keluarga kaya, keluarga rendahan biasa. Beliau beliau kulitnya hitam. Dan orangnya cacat. Ya, juga dikatakan jadi sampai ada yang mengatakan tangannya itu lumpuh. Jadi cacat. Orang lihat kita kalau lihat, mohon maaf kalau ada melihat yang seperti itu mungkin kalau orang-orang biasa mungkin merendahkan, nggak menganggap. Tapi karena ilmunya semua orang itu segan kepada beliau, semua orang itu hormat, mau nggak mau hormat kepada Atha bin Rabah. Ya, Atha bin Abi Rabah. Sampai Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan itu waktu itu sebagai raja pada zamannya. Itu berangkat haji. Di Masjidil Haram, di situ ada Atha
Ya, ada Atha bin Abi Rabah. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik, yang raja waktu itu membawa 2 orang anaknya haji. Dia mempunyai beberapa pertanyaan tentang manasik haji. Dicari siapa yang bisa memberikan fatwa, maka yang orang-orang menunjuk saat ini yang paling alim Atha bin Abi Rabah. Dicari-dicari ternyata Atha sedang sholat. Sholat sunat. Maka mau nggak mau harus menunggu raja ini. Menunggu menunggu sampai selesai sholat. Raja suruh nunggu, bayangkan. Begitu selesai sholat, rajanya ini datang dengan 2 anaknya dan bertanya beberapa pertanyaan tentang manasik haji yang dia tidak ketahui. Nah, Atha bin Abi Rabah menjawab semua pertanyaan tanpa menoleh karena beliau sedang sibuk beribadah. Semua dijawab, tapi tidak menoleh. Akhirnya raja ini selesai mendapatkan jawaban, kemudian balik lagi berkata kepada kedua orang anaknya, wahai kedua anakku, la taniya fi talabil ilmi. Jangan kamu bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Sesungguhnya orang ini ya kita yang sesungguhnya kita tidak pernah merasa merendahkan diri kecuali setelah berada di depan dia. Jadi raja saja sampai tunduk. Syekh Abdul Aziz bin Baz, cerita salah seorang masyayikh kita di Madinah. Dulu ketika di awal di Madinah itu belum ada orang yang mengenal. Beliau ngisi di Masjid Nabawi, muridnya cuma berapa belasan orang. Ya. Bahkan sampai pernah beliau diundang walimahan, beliau datang. Beliau itu kalau ada undangan apapun mesti datang. Diundang, nah ternyata yang undang itu rakyat jelata. Sampai katanya itu tempat masuknya itu di situ adalah ya dekat dengan kandang kambing, ya Syekh bin Baz masuk saja di situ, duduk di situ. Ada orang-orang yang tahu, sebagian muridnya tahu akan kemuliaan Syekh bin Baz. Nah, waktu itu masih baru di Madinah, belum banyak orang tahu. Dan masih banyak ulama-ulama yang senior ya seperti beliau mungkin belum begitu dikenal. Itu duduk di situ kemudian menyampaikan ya sambil nunggu mungkin waktu makannya, beliau ngobrol dengan murid-muridnya. Ada berapalah yang biasanya ngikuti Syekh bin Baz kemana-mana, termasuk masuk izin ikut naik mobilnya Syekh bin Baz untuk terus ngambil ilmu. Diizinkan dan juga datang ke walimahan tersebut. Beliau duduk, hanya sedikit muridnya. Tapi beliau terus nyampaikan faedah, sampai orang-orang tamu itu berlalu lalang. Nggak tahu kalau itu adalah Syekh bin Baz. Namun, beberapa saat seperti itu, waktu itu, ya itu sudah kemudian lama belum menjadi rektor kemudian beliau ngajar di Masjid Nabawi dan menjadi rektor di Jami'ah Islamiyah dan seterusnya, sampai masa di akhir pemerintahan Raja Fahad. Jadi itu sekitar Raja Fahad itu meninggal dunia sekitar tahun 2005, kemudian juga langsung diganti oleh Raja Abdullah namanya. Nah, cuman dari sekitar tahun sebelum 2000-an itu Raja Fahad sudah mulai lemah, maka untuk kunjungan-kunjungan itu diwakili oleh Raja Abdullah, itu adiknya. Raja ini. Ya. Ketika haji, biasanya ya ada raja ini ya Raja Abdullah, Raja Fahad, raja Saudi secara umum itu mereka sangat menghormati para ulama. Ya. Dan menghargai para ulama. Itu semua ulama-ulama dikumpulkan yang haji waktu itu dikumpulkan di majelis di Mina. Kemudian ya seperti biasa setiap kali haji seperti itu mengumpulkan ulama-ulama untuk dijamu dan seterusnya, dimuliakan. Dan juga para tokoh, juga para pemikir, orang-orang yang punya andil dalam negara, ulama dan juga orang-orang ahli, walaupun bukan ahli agama tapi juga dimuliakan di situ dan diundang. Waktu itu masih di Mina. Maka selesai, biasanya mereka bersalaman dengan rajanya ya. Waktu itu Raja Abdullah kan. Nah, mereka bersalaman. Ketika waktunya Syekh bin Baz juga akan bersalaman, semua majelis disuruh duduk. Raja Abdullah kemudian turun dari tempat duduknya.
dari panggungnya, turun menemui Syekh bin Baz yang ada di menemui Syekh bin Baz. Syekh bin Baz nggak boleh berdiri. Beliau ke situ dan beliau mencium, atau Raja Abdullah, atau waktu itu masih Amir ya, masih pangeran kan belum jadi raja. Tapi mewakili raja. Itu kemudian mencium kepala Syekh bin Baz rahimahullah. Lihat, Syekh bin Baz itu keluarganya nggak dikenal. Orang biasa, rakyat jelata, dari kampung pedalaman. Bagaimana sampai raja hormatnya sampai seperti itu. Dan kemudian menjadi mufti tertinggi, mufti am. Dengan apa, ikhwas kalian? Padahal Syekh bin Baz itu semenjak umur 16 tahun, pandangannya sudah terganggu, umur 20 tahun sudah buta total. Tapi beliau terus belajar sampai menjadi mufti. Dan orang yang paling alim di zamannya saat itu, paling tinggi ilmunya. Itu dengan perjuangan. Ya, dengan perjuangan, dengan usaha. Syekh Ibnu Utsaimin, saya lihat rekaman videonya bagaimana Raja Abdullah mengunjungi ke rumahnya. Sama Syekh cuma disuruh duduk di bawah, diajak minum kopi bareng. Raja diajak minum kopi. Tapi santai gitu. Rajanya juga ikut minum kopi. Yang kalau orang itu sangat takut kepada raja, ini Syekh Ibnu Utsaimin biasa saja. Ada videonya itu. Saya ketika kunjungan sama teman-teman dai ke markas Syekh Ibnu Utsaimin, diperlihatkan bagaimana sebagian cuplikan-cuplikan kehidupan Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Beliau bukan orang terkenal awalnya, bukan keluarga terpandang, biasa. Tapi kegigihan beliau dalam thalabul ilmi, kecerdasan beliau, dan bagaimana kemudian beliau punya ilmu yang tinggi, semua orang memuliakan beliau, sampai raja dan seluruh rakyat Saudi memuliakan beliau. Dan bukan Saudi saja, kaum muslimin. Ya. Sampai orang itu dulu saya ingat ketika di Madinah, orang awam, sopir taksi, penjual, sampai penggembala unta, orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin orang-orang awam yang nggak ada perhatian serius tentang belajar agama. Itu kalau ilmu kalau nanya agama mesti tanya, harus Syekh bin Baz, harus Ibnu Utsaimin. Pendapat bin Baz apa ya? Pendapat Ibnu Utsaimin apa ya? Selalu gitu. Jadi sudah dua orang ini terus sampai orang-orang awam. Itu sampai saya ingat ketika ke Madinah itu sampai beliau Syekh Ibnu Utsaimin buat ultimatum. Jangan sampai ada mencium saya. Karena kalau diperbolehkan semua orang mencium, kepalanya pusing. Saking senangnya orang-orang dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Sampai pernah kejadian salah seorang Syekh saya, Syekh Haitham. Ya, Syekh Haitham yang sekarang Masya Allah termasuk masyayikh di Madinah. Beliau pas awal-awal masih muda ya, waktu itu saya sering bersama beliau. Beliau cerita waktu itu ada orang tawaf di orang sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi sandalnya dipakai. Yang lain semua jamaah lepas sandal, dia orang ini pakai sandal. Syekh Ibnu Utsaimin waktu itu sedang sa'i. Akhirnya, tapi beliau kan beliau melepas sendalnya, jadi nggak dipakai sendal itu di tempat sudah masuk ke bagian masjid, sehingga nanti kalau dipakai kan ngotorin dan juga nggak ngormati sama jamaah yang lain kan, juga kadang bisa menyakiti, menginjak kaki orang kan sakit gitu. Nah, akhirnya orang ini ditegur sama Ibnu Utsaimin dan dia nggak tahu kalau itu Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, dia bilang Syekh Utsaimin bilang, kamu lepas sandalmu. Orangnya ini nggak mau dan menolak, bahkan mencibir. Akhirnya gimana caranya biar dia bisa menerima? Akhirnya Syekh Utsaimin mengatakan, kamu tahu saya Ibnu Utsaimin. Langsung dia takut lepas sandalnya, langsung lari dia. Jadi sampai seperti itu ikhwas sekalian, orang bagaimana segannya kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Itu ya kisah-kisah ulama, mereka dapat seperti itu. Bukan dengan bersantai-santai, bukan dengan rebahan, bukan dengan melewatkan harinya dengan nonton, bukan melewatkan harinya dengan game online dan sebagainya, main-main, enggak. Dengan menghafal, cari ilmu, mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya dan seterusnya.
Dan kisah-kisah seperti itu banyak sekali. Ada Syekh siapa? Hafidz Al-Hakam. Dulunya penggembala kambing. Ya, penggembala kambing. Tapi kemudian dipertemukan dengan Syekh Abdul Al-Qarawi di daerah Jazan, itu daerah selatan, sudah perbatasan dengan Yaman. Masya Allah, Syekh Hafidz Al-Hakami luar biasa, diceritakan sendiri. Ya, saya cerita ke saya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, yang itu juga muridnya Syekh Hafidz. Ya, pernah berguru pada beliau. Juga ada juga Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, yang itu adalah mufti negeri selatan Saudi. Ya, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Itu cerita ketika kita ke rumahnya. Syekh Hafidz Al-Hakami dulu penggembala domba. Ya, kemudian dia ingin mencari ilmu, maka kemudian pergilah dia menuju ke masjidnya Syekh Abdul Qarawi. Syekh Abdul Qarawi melihat kecerdasannya, kemudian dipegang, kemudian diberi, diseriusi untuk diajari sampai menjadi seorang alim. Beliau Syekh Hafidz Al-Hakami itu menghafalkan Al-Quran, kata Syekh Muhammad, menghafal Al-Quran itu cuma sebulan. Pagi setengah hari setengah juz, setengah hari dari pagi itu setengah juz, sore setengah juz. Malamnya ngimamin tarawih. Apa yang dia imami adalah, atau apa yang dia baca saat jadi imam, ya yang dia baca adalah ya yang dia hafal siang tadi. Maka sebulan selesai dalam Ramadan. Dan bacaannya bagus, kata Syekh, sampai orang-orang itu mendengar, orang-orang itu pada rebutan untuk sholat di belakangnya Syekh Hafidz Hakami. Tapi Syekh Hafidz ini masya Allah orang yang sangat tawadhu sekali. Ya, sampai beliau waktu itu mau nikah, nggak mikir nikah, tapi nikahkan oleh gurunya kemudian. Kemudian punya kitab yang besar, itu pun semua bantuan dari raja. Itu ada Raja Faisal ya, zaman beliau ada Raja Faisal. Itu sampai pernah ditemukan. Ini beliau mau hidupnya sederhana. Jadi ingin dibuatkan rumah, nggak mau biasa aja, inginnya biasa. Tapi maktabah ini, buku-buku ini memang selain dari usaha beliau sendiri juga bantuan dari raja. Sampai pernah setelah beliau meninggal dunia, itu beliau punya 2 orang istri. 2 orang istri ini yang minta ya yang istrinya, itu artinya dinikahkan. Beliau nggak begitu memikirkan masalah itu karena senang dengan ilmu. Nah, ketika meninggal dunia, 2 istrinya ini nggak mau pisah. Inginnya bareng, sudah seperti kakak adik. Saking dekatnya. Dan sakingnya mereka tahu, mereka dididik tentunya oleh Syekh Hafidz Hakami. Sampai pada suatu saat, di salah satu kitabnya itu terselip di situ sebuah undangan atau sebuah, kalau sekarang mungkin seperti cek dari Raja Faisal. Raja Faisal sudah meninggal lama. Didapati ternyata di situ ada hadiah dari raja 10.000 perak real. Saya nggak tahu perak real seberapa, tapi itu jelas besar sekali. Itu nggak diambil sama beliau. Ya, kehidupan beliau sudah cukup. Malah dipakai untuk batasin kitab. Jadi dunia, ikhwas sekalian, datang sendiri. Ya, dunia itu datang. Bukan kita ngejar dunia habis waktu kita, habis umur kita ngejar dunia. Dunia datang. Digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Inilah ketika seorang itu sudah mulia dengan ilmu. Dan sekali lagi, tidak bisa didapati dengan bersantai-santai, dengan rebahan, dengan main-main. Harus betul-betul serius. Antum harus harus tekan dari sekarang, atau antum kekanglah dari sekarang agar nanti itu santai. Daripada nanti sekarang santai tapi nanti antum pontang-panting hidup susah dan jadi orang biasa, artinya enggak dimuliakan. Ya, kemuliaan antum itu kemuliaan untuk antum, kemuliaan untuk bapak, kemuliaan untuk ibu, kemuliaan untuk keluarga. Belum lagi di akhirat. Bagaimana saat Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita di depan hamba-hambanya,
bagaimana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwas sekalian, para santri yang saya cintai, saya sayangi, dan juga para asatidz yang mungkin kalau hadir dalam pertemuan kali ini yang saya hormati, saya banggakan. Semoga sekedar renungan, pengalaman, share ini berfaedah. Yang ingat bagi saya dan juga berfaedah bagi antum sekalian, yang intinya kita nggak akan bisa, atau dalam sunnatullah itu tidak bisa seorang mencapai kebahagiaan, kesenangan, kelonggaran hidup kecuali harus berjuang dulu di awal, ya, bersungguh-sungguh di awal. Tanpa itu tidak akan didapatkan kesenangan dalam hidup, ya. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, dan saya harapkan ikhwah semuanya terus bersemangat dalam belajar, dalam khususnya menghafal Al-Qur'an. Tidak perlu risau kapan selesainya, yang penting kita tidak pernah berhenti menghafal Al-Qur'an. Nanti insya Allah lama-lama tiba-tiba sudah selesai 30 juz, kita menjadi hafid, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.